Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati dan teman saya si Habudin Syafiq Al-Mufid, betul? Betul. Oke. Nah kita udah lama nggak ketemu ya ayah. Udah ada berapa tahun mungkin? 2 tahun ada kayaknya. 2 tahun 2 ya. tahunan ada. Ya betul-betul karena ya banyak Banyak kesibukan. banyak kesibukan masing-masing ya. Iya. Oke, nah ya dan yang perlu teman-teman tahu juga gitu ya, fun fact-nya adalah Ya langsung Fun fact ke ya. inti. Langsung intinya nih, kalau Asyab itu adalah ketua HMJ yang bisa terbilang sangat cukup lama ya ayah. Lama. Lumayan. Lama luar biasa. Dan memang perjalanannya itu mulai dari sebelum corona Betul. sampai sekarang corona belum usai juga. Iya. Waktu tahun yang lalu Tahun ya. lalu, Tahun 2000, lalu. 2000 berapa ya? 2020. 2020. 2020. Oke, jadi 2019 2020. Dari 2018. Oh, kan dari 2018. 18, 19, 20. Kan 2 periode. 2 periode. Luar biasa periode. ya. Pasti banyak banget nih pengalamannya ya, dan memang ada perbedaan juga ya Oh, antara jelas. ini. Pasti. Kalau ngomongin periode pas sebelum corona ya sama sesudah corona beda banget sih. Iya. Sempet kebingungan juga, struggle buat ngejalanin proker yang gitu-gitunya lah. Iya, betul-betul. Nah, sebelum ke sana, Rika mau tanya dulu nih ya, Ayah. Kan Asyab tuh tadi ya udah sedikit cerita kalau misalkan Iya. banyak sekali pengalaman organisasinya. Gila. Kayak paling Berarti ini berpengalaman. aktivis dan organisatoris ya. Iya, benar-benar. Aduh ya Allah, Nah, malu ya. emang suka berorganisasi atau dari mulai kapan sih Ayah suka atau menggeluti organisasi? Ini cerita mungkin ya, sedikit cerita. Kalau ditanya awal berkecimpung di dunia organisasi mungkin sebenarnya dari SMP deh. Dari SMP. SMP waktu dulu tuh mondok di pesantren di Al-Aqsa. SMP itu boarding school, cuman sampai SMP doang. Di sana emang manajemen organisasinya kan kayak bukan cabang gontor sih, lebih ke ngikutin sistem gontor gitu ya di Al-Aqsa tuh. Iya. Nah, ada namanya OPPMA, organisasi pelajar pondok modern lah. Nah, di sana kebagian jadi bagian Kismu Takmir. Kalau sekarang mah mungkin bagian kemasjidan gitu. Masya Allah. Religius sekali ya. Religius sekali ya. Religius sekali. Oke. Waktu itu tuh cuman waktu itu masih belum mengerti terkait itu tuh kayak punya proker harus kayak gimana, survive-nya, terus punya pengembangan apa atau gairah buat berorganisasi waktu itu teh lebih ke ngalir aja ngikutin organisasi si pemimpinnya waktu itu, ketuanya. Mulai dari SMP dan itu sebenarnya cukup jadi bidang yang favorit juga waktu itu, Kismu Takmir, karena ya waktu itu masih belum ada apa ya HAM gitulah nih, kan masih suka kuku gitu. Iya. Walaupun cuma pakai sejadah doang bang. Iya. Terus masuk ke SMA. SMA sempet setahun setengah juga di Alisan Bale Endah. Oh ya. Di Alisan Bale Endah cuman setahun setengah karena kayak udah mulai jenuh sama aktivitas pesantren yang kayak dari mulai bangun tidur sampai tidur diatur semua. Oh iya, benar. Kan udah nyobain di SMP gitu terus agak jenuh. Cuman kebetulan waktu itu sempet apa ya bisa disebut ngejabat juga deh di angkatan. Oh. Di angkatan. Oke. Ketua angkatan kayak gitu. Enggak, di wakil. Oh, wakil. Di wakil ketua angkatan waktu itu sempet nggak ngerti juga sih waktu itu tuh kenapa tiba-tiba dipilih jadi wakil ketua angkatan ya. Langsung dipilih gitu ya. Sama anak-anak tuh bingung dan nggak mau juga sebenarnya dari awal ikutan organisasi itu nggak mau sebenarnya dari awal tuh karena ya capek, nggak bebas, terkurung sama aturan, sama hukum dan lain sebagainya lah. Ikatan-ikatan kayak harus bertanggung jawab sama orang yang banyak gitu tuh. Waktu SMA gitu. SMA di Alisan. Terus setahun setengahnya lagi kan keluar dari pesantren. Iya. Terus pindah ke MA Almus di dekat rumah. Iya. Waktu itu OSIS-nya udah berjalan, cuman MPK-nya belum ada. Oh iya, betul. Tahu nggak MPK apa? Iya, kayak majelis permusyawaratan kelas Ah, kan? betul. Iya. Kalau di
pemerintah mungkin legislatif. Legislatif, ya. Kalau di kampus OSIS itu eksekutif gitu ya. OSIS Gitu, eksekutif. Kalau di kampus mah apa ya? SEMA. SEMA ya. SEMA kalau di kampus. Nah, ceritanya waktu itu OSISnya udah ada, MPK-nya belum ada. Oh. Siap masuk tuh. Masuk sempat berbaur dulu sebentar. Udah berbaur sebentar langsung ditunjuk jadi MPK. Luar biasa ya. Masih belum paham tuh kenapa jadi personality yang harus ditempatkan di ranah-ranah organisatoris gitu, organisasi. Iya. Masih belum paham. Lebih ke mengalir aja sesuai dengan apa yang punya potensi, sukanya kayak gimana mengalir. Ya sempat juga waktu itu kan OSISnya nggak begitu aktif sebenarnya di MA. Banyak lah semenjak, ya bukan sombong atau apanya ini mah lebih ke pengalaman cerita pengalaman. Pas masuk ke sana tiba-tiba ada ospek yang tadinya nggak ada ospek, terus ada kayak masa penerimaan siswa baru buat perkenalan, tadinya nggak ada karena sekolahnya juga lumayan belum terlalu besar lah waktu itu tuh. Berarti jadi banyak pembaharuan Iya, alhamdulillah. Terobosan baru. Alhamdulillahnya banyaknya kayak gitu. Karena ya suka bermimpi aku tuh. Mimpi apa tuh? Kita tanya. Apa ya? Nggak tahu kenapa kayak dari dulu tuh punya banyak keresahan terkait ranah-ranah sosial, kayak ketimpangan sosial. Stratifikasinya mungkin ya. Kaum duafa. Terus orang-orang yang terbatas dari sosial, terbatas dari potensi ekonomi dan lain sebagainya, sedangkan dia memiliki banyak mimpi dan keinginan yang ingin diwujudkan. Iya. Betul. Dari situ tergerak kayak pengen ayo gerak bareng-bareng. Iya. Membantu gitu ya, membantu. Iya, kita juga sering lah ngerasain kayak gitu. Setiap orang punya empati gitu. Iya, betul. Nah, pengen bantu orang kayak gitu. Dan dari situ sih kayak udah mulai ada kesadaran. Nah, singkat cerita tuh masuk ke kampus. Iya. Nah, kita ngebahas yang di kampus ya. Iya. HMJ. HMJ ya. Jadi Asihab itu adalah orang nomor pertama di HMJ ya. Orang penting dan berpengaruh. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang nggak berpengaruh ya. Ya nggak tahu sih ya kalau sekarang. Bisa jadi. jadi. Gimana ya? Di HMJ pun sebenarnya kalau misalnya nyeritain historisnya, dipilih pun terpilih jadi ketua pun pilihannya dari anak-anak. Iya, betul. Dari kelas ya waktu itu. Dari kelas kan. Mereka kan ikut voting. Iya dong. Iya dong, karena kita satu kelas ya. Iya, kita satu kelas. Oke. Kita satu kelas. Kita voting, pas di voting tuh saling dorong kayak udah boleh aja. Kalau di kelas perwakilan kan. Boleh aja udah siap gue, sampai bikin kesepakatan ya sok saya siap asal dibantu sama teman-teman karena setingkat mahasiswa tuh agak apa ya, beda sama waktu SMA. Iya, betul. Kayak kita bawa nama jurusan loh, gitu kan. Harus banyak inovasi, apalagi kan ngomongin mahasiswa kayak nggak lepas dari Tridharma perguruan tinggi, terus agen of change dan lainnya, fungsi berat ya. Fungsi dan peran kita udah didoktrin dari awal masuk mahasiswa tuh. Kayak jadi tanggung jawab tuh bener-bener kerasa waktu itu. Tapi singkat cerita di voting berdasarkan musyawarah dan demokrasi. Iya, luar biasa nih. Ya, alhamdulillah dan innalillahinya terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Dengan posisi sebenarnya masih gamblang waktu itu. Gak ngerti tuh kayak hukum apa. Terus pengalaman Jun masih nol kan. Tapi dari situ mulai belajar kayak justru ini titik balik dari pengembangan diri. Iya, betul. Iya kan. Akhirnya kalau kita mau berkembang ya kita memang harus melampaui batas. Iya. Kan gitu. Dan mau mencoba ya. Iya, harus mencoba. Jadi harus melampaui batas diri kita sendiri sih. Kalau Siap sih waktu itu ngambilnya gitu. Banyak hal yang bikin gak pede sebenarnya. Kayak Bambang lebih berkapasitas di keilmuan misal, boleh di sosialnya misal lebih humble dan lain sebagainya. Banyak lah yang bikin jadi insecure gitu. Tapi yang jadi tolak ukur perenungan itu kenapa akhirnya teman-teman milih Siap gitu sebagai
calon ketua MJ. waktu itu tuh. Ada kepercayaan ya Nah. yang diberikan oleh teman-teman kepada Asyham. Nah itu dari situ kayak oh ini kepercayaan orang banyak, dan kalau Syihab mundur kayaknya bakal mengecewakan teman-teman juga kan gitu. Ditambah punya hajat kayak aku ngelihat jurusan ini keren gitu. Ini keren kayak kalau dikembangin bisa lebih gini, bisa lebih gini, bisa lebih gini. Bisa mengenalkan lebih apa karena orang sendiri pribadi pede gitu berada di jurusan ini. Iya betul. Pede, bangga banget. Makanya pengen menghilangkan stigma negatif juga. Iya, dari betul. sana. Pilihlah jadi ketua HMJ. Banyak pengalaman dari pas masa periode waktu itu. Sampai 2 periode. Sampai 2 periode. Sampai Jadi 2 periode. seperti ketua HMJ 2 zaman ya. Iya, 2 2 zaman zaman. sebelum corona sama setelah zaman corona. Oke. Wah, waktu masih jadi ketua HMJ di periode pertama tuh kayak asik banget menikmati dinamika kayak kecewanya, tantangannya gitu. Segala apapun terasa ya. Terus Oke. terkhusus mungkin ditempatkan jadi ketua gitu ya. Banyak hal yang dipelajari terkhusus dari segi interaksi, dari segi menangkap respon gitu dan lain sebagainya. Kayak contoh nih dari jadi ketua tuh kita jadi banyak kedengerin curhatan teman-teman anggota kita. Iya betul. Baik itu awalnya mungkin ngomonginnya di seputar program kerja gitu kan. Wah ini nggak suka sama si ini, sama si ketua bidang si ini gara-garanya gini. Kita jadi banyak mendengarkan gitu, sebagai seorang pemimpin gitu ya. Memang salah satu komposisi yang harus dimiliki Iya, adalah betul. mendengarkan. Dan pengayom juga ya siapa tuh. Itu mengayomi juga. Mengayomi juga deh. Ya Allah, itu mengayomi sampai lupa sama diri sendiri. Tapi itu resiko sih. Iya betul. Karena memang banyak namanya itu banyak triggernya juga ya, banyak tantangan. Iya. Terus juga ada segala macam mungkin. Jadi kita tuh kepikiran orang-orang yang itu tuh belum tentu memikirkan kita juga Iya, sebetulnya gitu. ya. Apalagi kan kalau ketua tuh tanggung jawabnya seluruh anggota. Memang kita nggak punya yang jadi ketua-ketua ya, kita nggak punya Ikatan khusus gitu sama orang. harus menjalankan suatu program khusus gitu, karena lebih sentral. Tapi itu semua berjalan berdasarkan tanggung jawab kita. Iya betul. Itu jadi ketika ada salah satu bidang yang nggak berjalan misalnya itu kerasa interestnya buat orang-orang yang peduli ya. Iya betul. Ada empati juga ya. Ya. Dan sebelumnya kalau misalkan ngobrolin tentang ketua tuh bukan hanya dalam segi teknis atau praktek gitu, tapi kita juga harus ada obrolan dari hati ke hati ya. Itu penting. Dengan para anggota gitu. Jadi betul-betul kita bisa merangkul gitu secara perasaan gitu. Iya. Bukan dalam artian misalkan kalau laki-laki ke perempuan kayak gimana, tapi kenapa sih terkadang kan ada orang-orang yang prokernya tuh nggak jalan. Nah penyebabnya tuh mungkin nggak tahu dari apa gitu, ternyata ada juga dari beban pikiran yang lain kayak gitu. Beban pikiran individunya gitu kan, misalnya persoalan rumah, persoalan kuliah dibawa ke ranah organisasi. Dan itu bisa berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh itu. Banyak ketemu. Ada yang sampai ke psikiater. Oh ya, luar biasa. Ada yang sampai ke psikiater setelah di periode ngejabat gitu. Luar biasa. Tapi masih kontekan, masih komunikasi. Betul-betul. Yang tadinya nggak kenal kan jadi kenal. Iya. Mungkin gitu ya kalau yang Syihab rasain setelah di organisasi ngelihat anggota dulu gitu ya, dulu anggota di himpunan, kayak buat orang-orang yang emang waktu dulunya serius di himpunan, sekarang banyak orang yang meneruskan potensinya, mengembangkan potensinya, bahkan ada yang udah jadi potensinya, udah menghasilkan. Luar biasa ya. Kayak di tim media, ya, di tim media waktu himpunan banyak kayak Dado. Iya, ada Dado luar biasa. Bukan? Sigit. Mereka orang-orang yang udah potensinya bisa disalurkan, gitu. Dado sekarang kan punya yayasan, ya, punya yayasan. Terus kan videografernya kepake banget, buat promosi sekolahnya tuh, dan bisa menaikkan
promosi sekolahnya juga. Iya, betul. Sigit dari dulu sampai sekarang fokus di desain grafis. Iya. Dan udah kemarinnya ngobrolnya ada di channel Omes. Omes ya, jadi buat teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe Omes ya. Betul. Omes itu apa sih ya? Omes itu jadi obrolan mahasiswa enjoy dan santai. Enjoy dan santai. Lebih santai dan relax gitu lah. Nah, ngobrol sama Sigit juga. Dia dari dulu emang fokusnya di desain grafis. Nah, sekarang ketika keluar udah mulai menghasilkan nominal. Menghasilkan ekonomi juga kan, nambah-nambah. Dari potensi ya? Potensi. Awalnya mungkin desainnya sederhana. Terus ada tuntutan dari organisasi. Kayaknya diginiin bagus, diginiin. Arahan ya? Kayaknya diginiin bagus. Siapnya mah nggak ngerti kan desain grafis kayak gimana. Cuman kayaknya harus ditambahin ini biar rada bagus. Nah, betul. Yang punya potensi menggali lagi ke potensinya gitu ta. Sampai lebih keren dibungkusnya. Ya terlepas dari faktor eksternal individunya, ya dia berkembang gitu ta. Akhirnya sekarang dipakai di mana-mana. Ya siapapun kan mungkin kayak Rika atau Sihab atau teman-teman yang lain. Kalau misalnya kebingungan kayak pengen bikin pamflet tapi harus cepet dan larinya ke Sigit dulu. Dan memang ketika mungkin pengalaman di organisasi itu kan biasanya kita tuh deadline gitu ya. Cepet beres, beres gitu. Dan ketika di dunia kerja kan pasti itu terpakai ya gitu. Jadi pamflet yang cepat, yang bagus, yang Sigit. Sayangnya nggak ikut ya. Iya betul. Oke. Harusnya ikut sih. Cuma berhalangan lah sakit. Dan ketika dalam berorganisasi juga itu tuh hitung-hitung kita tuh memperkenalkan diri kita juga. Nah terus nih kan kadang orang-orang tuh insecure ya karena kan mungkin perbedaan dari SMA ataupun SMP kan kalau ketua OSIS ataupun ketua MPK itu ke guru ngobrolnya gitu ya. Kan kalau misalkan ketua MJ nih kadang ke dosen ya gitu tuh gelarnya Masya Allah ya luar biasa gitu. Kita tuh mahasiswa tapi nanti ada audiensi gitu atau ngobrol dengan dosen-dosen ataupun dengan orang-orang tertentu yang itu tuh mengadakan kerjasama nih dengan organisasi kita. Nah gimana tuh tipsnya biar mengatasi rasa minder gitu? Untuk mengatasi rasa minder sih buat orang-orang yang baru pertama kali merasakan di organisasi pasti semua orang merasakan minder. Kita nggak punya kapasitas apa-apa. Setiap orang pasti gitu. Pasti ya. Rika juga dulu waktu menjabat kan di PNI ya. Iya kan kayak aduh aku tuh perasaan nggak pinter-pinter amat misalnya. Iya benar. Di pengenalan lagi. Aduh. Gitu ya sama lah maksudnya setiap orang gitu sih gitu kan jadi mungkin nggak bisa apa-apa tapi setelah berjalan kadang persepsi yang memainkan peran gitu. Poinnya adalah biar teman-teman bisa jadi pelajaran juga mungkin yang menganggap ini pelajaran bahwa sesuatu yang kita bayangkan bahagia atau kita bayangkan indah ternyata kenyataannya nggak seindah itu gitu ya kenyataan. Begitupun ketakutan gitu kan. Sesuatu yang sebenarnya kita takuti sebenarnya tidak semenakutkan itu. Jadi ya natural aja berjalan. Cukup pede kalau kamu merasa kita mau berkembang ya udah turun aja di situ gitu kan. Karena dari sana kita baru tahu gak akan pernah ada orang yang ketika masuk ke satu lingkungan baru ya? Nah itu itu jadi ada proses. Ada proses. Poin pertama mungkin untuk ngilangin rasa minder ya pede. Pede aja walaupun kita nggak mampu. Iya betul. Waktu awal pasti semua orang nggak mampu. Terus mungkin poin keduanya kita harus lebih aktif karena kita ngerasa nggak mampu kan. Kita harus aktif. Karena tadi lah balik lagi karena ternyata nggak semenakutkan itu ketika kita berhadapan sama dosen, berhadapan sama instansi lain kayak Ahmadiyah dan lain sebagainya. Karena kalau kita itu kan lebih ke hubungan antar umat beragama gitu. Jadi awalnya kan aduh gimana ya kita bertemu sama orang yang berbeda, kapasitasnya kita nggak tahu kan. Gimana ya udah kita menempatkan diri sebagai seseorang yang jujur aja nggak tahu gitu. dan ingin belajar sampaikanlah itu ke orang yang bersangkutan gitu kepentingannya. Pede aja sih.
Nah terus juga nih sebagai pertanyaan terakhir, karena biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan dari calon mahasiswa baru nih, karena kan mungkin sebentar lagi ada teman-teman barangkali kalian yang nonton itu yang mau masuk UIN gitu ya, dan ingin ikut organisasi, cuman ngerasanya tuh aduh aku nggak bisa apa-apa gitu, aku tuh bisa dibilang introvert gitu ya. Orangnya tuh aku tertutup gitu ya, nggak bisa ngobrol gitu, maksudnya bukan nggak bisa berbicara tetapi grogi kalau ngobrol sama orang. Terus juga aku nggak bisa, misalkan kalau di organisasi itu ada bidang-bidang tertentu gitu ya, di bidang-bidangnya tuh aku tuh nggak bisa, nggak punya potensi gitu, misalkan insecure kayak gitu. Gimana nih ya tipsnya? Kalau dari opini Syihab mah ada satu kalimat yang statement yang ditempelin di prinsip Syihab gitu ya, bahwa ceritanya gini, Bill Gates diwawancara sama talk show gitu lah. Terus si pewawancara nanya, kamu kan gimana sih caranya biar bisa jadi orang yang miliarder gitu kan? Jadi miliarder, terus tetap punya inovasi dan lain sebagainya. Terus dia contohnya pakai sebuah analogi gitu. Dia ngambil saku terus ngeluarin uang. Mau nggak ini uang? Gitu kan? Banyak gitu. Terus kan heran ya si wawancaranya juga kan heran, si pewawancaranya. Buat apa Cina? Ini mau nggak uang gitu. Sampai 3 kali juga, terus bilang enggak, saya bekerja di sini, saya bukan mengemis, bilangnya gitu kan. Saya bukan mengemis, saya bekerja di sini, profesional. Jadi saya nggak mau gitu. Terus Bill Gates bilang gini, nah ini yang saya lakukan selama ini. Ketika ada sebuah peluang, saya manfaatkan semaksimal mungkin. Berarti Anda batal menjadi seorang miliarder. Peluangnya banyak tuh kan. Dikasih cuma-cuma, dia menolak karena idealisme, profesionalitas, insecure juga kan. Nah, dalam konteks yang tadi Rika tanyakan, ya orang mungkin nggak pede karena ada idealisme. Salah satu faktornya ada idealisme, kayaknya saya mah orangnya bukan tipikal yang banyak di ranah-ranah orang banyak gitu kan. Lebih ke individualis gitu kan, buat orang-orang yang mau masuk gitu. Nah, mempertahankan idealisme itu sebenarnya. Betul. Hancurkan aja gitu. Dan harus keluar dari zona nyaman ya. Itu. Manfaatkan peluang lah intinya. Itu sih poin. Siap. Luar biasa nih ya. Makasih banyak nih ya Syihab. Dan mungkin sebagai closing statement, gimana nih perasaan Syihab menjalani 2 zaman yang tadi? Itu ya masalah periode sebelum corona. terjadinya COVID ya, dan ketika COVID. Karena mungkin menjalani COVID pas awal-awal gitu, awal-awal ada COVID, jadi masih perlu banyak adaptasi waktu itu. Adaptasi sehingga nggak banyak hal yang bisa dikerjakan waktu di periode kedua tuh. Tapi satu hal yang diyakini itu bahwa ya kita menanggung sebuah tanggung jawab walaupun baik sedang COVID ataupun tidak. Ada program kerja yang harus dijalankan juga. Bagaimana akhirnya kita dituntut untuk kreatif dalam menjalankan program kerja tersebut. Kan gitu. Nah, terus banyak referensi, akhirnya belajar dari jurusan-jurusan lain, dari universitas lain. Kayak semua bisa dijalankan secara virtual pada akhirnya kan. Secara virtual, betul-betul. Itulah inovasinya, dan banyak kok akhirnya sekarang salah satu faktor banyaknya instansi yang berkembang kan dari virtual juga. Betul-betul. Orang jadi media ya. Media juga kan penting. Nah, dari situlah kita bisa membuka banyak peluang-peluang baru. Justru kalau orang yang pandai memanfaatkan dan melihat ini sebagai peluang, itu potensi sebenarnya. Itu potensi sebenarnya. Cuman nggak lama tuh waktu itu tuh pas periode kedua tuh, sebelum COVID-nya itu cuma beberapa bulan. Ya, jadi belum sempat sampai menjalankan aktivitas di pandemi. Tapi akhirnya diturunin gitu ke anak-anak semester bawah. Ya gitu mungkin. Karena ada tantangan tersendiri juga ya, gitu. Dengan PSBB, lockdown dan sebagainya.
Dan mahasiswa-mahasiswanya kalau biasanya kan ada program-program langsung ya terjun ke mahasiswa. Tapi kan dengan virtual mungkin ya kita mau nggak mau dengan mengandalkan media yang ada. Akhirnya gitu kan. Kita harus bisa improvisasi. Iya, harus bisa inovasi gitu. Iya. Sama kreatif. Ya titipnya mah mungkin jangan sampai kehilangan kreativitas lah. Kalau di organisasi itu. Gitu. Terus gali gitu ya. Gali terus. Oke, terima kasih banyak Kak Syihab. Makasih juga loh ini udah diundang. Iya betul, terima kasih ya. Jangan lupa tadi ya untuk subscribe. Iya, subscribe. Omes channel. Oke, itu juga Syihab ada usahanya apa? Oh iya. Yang biar nanti mungkin siapa tahu para viewers yang pada nonton mau pada menyicipi nih gitu. Iya. Jadi sekarang tuh Syihab buka usaha juga, mie ayam, bakso, sama jajanan-jajanan cemilan ringan lah ya. Tempatnya di Cileunyi, khusus di Paledang RT 3 RW 6 biar spesifik. Pinggir jalan banget. Di situ ada ya? Pokoknya mampir aja, pokoknya mie ayamnya enak banget. Enak, luar biasa. Makasih banyak Kak Syihab. Iya, makasih juga. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.